Gue bilang harus sepakat sama suamiku ya Tuhan. Gue tanya suami, Pak mau nggak kita nggak bertanya? Gue tahu gue nggak punya nomor telepon pendeta itu. Akhirnya gue cari, gue tanya Kak Alin, tahu nggak nomor telepon Pak Michael? Tahu, dikasih gue. Shalom Pak, gitu. Iya Bu, saya lagi butuh dana rumah orang-orang Islam yang sakit, yang dibuang, yang di pinggir-pinggir jalan. Lu nangis gak sih? Di situ. Makanya gue tuh paling gampang banget hati gue terima untuk orang-orang seperti itu. Akhirnya Pak, saya tidak bisa kasih banyak, tapi saya komit ya bulan saya kirim. Kasih Bu. Padahal gue cuma sekali ketemu. Jadi adalah pendeta sampai sekarang masih gue ituin. Pendeta itu ada di rumah singgahnya di daerah Palmerah. Kasih tahu rumah singgahnya ya kemarin COVID segala macam. Terus dia khotbah segala macam. Asmoro namanya kalau lo kenal pendeta Asmoro. Terus dia bilang Tuhan pertemukan aku sama dia sekali aja. Kami mau ngobrol. Benar. Gue lagi makan sama suami gue sama anak gue, tiba-tiba di kantin datang. Dia bilang Shalom, dia bilang gitu kan. Hai Pak, kan gue selalu sama orang kayak udah kenal lama gitu kan. Shalom Pak, luar biasa berkat firmannya berkatin gue gini-gini. Gue bilang sama dia, Pak, nggak nama telepon dong gitu kan. Enggak sih, terus gue bilang, gue japri, Shalom Pak, saya yang tadi ketemu di sini. Kalau Bapak perlu bantuan ngomong sama aku ya. Tahu nggak dia? Saya lagi perlu obat-obatan, saya butuh tas untuk anak-anak di Balikpapan yang tidak punya sekolah dan tidak punya gereja. Dikasih Jo bangunan-bangunannya. Miris gue. Kalau gue selalu Tuhan tegur seperti itu. Gue belajar peka sama Tuhan. Diajarin peka gini. Kau harus melihat orang-orang yang seperti itu. Nih gue kasih ya, Asmoro. Nih. Inilah tempat kita. Ini Asmoro. Jadi inilah anak-anak yang dibuang, anak-anak yang pengen sekolah. Jadi dia selalu ibu terima kasih ini tuh kita lagi bangun-bangun sekolah kayak gini. Jadi dia istri dan anak, ini dia pendeta. Ini di Kalimantan tuh. Ini Natalan. Ini lagi ngebangun gereja di Panjang. Jadi hal kayak gini. Jadi terus tiba-tiba ada Kak Mami, ada pendeta 20 tahun rumahnya sudah tidak berjendela, belum berjendela. Kami mau pelayanan di sana, Mami mau titip sesuatu. Ya sudah titip mau apa yang mau barang atau mau kalau perlu dana aja Mami. Ya. Jadi orang selalu berpikir gini, terserah pendeta itu mau pakai uang itu benar. Karena gue tidak pernah mempermasalahkan apa yang gue tabur. Tapi gue tahu gue tabur itu di tempat yang subur. Artinya gue tidak pernah mempersalahkan. Karena itu urusan di dengan Tuhan. Gitu. Artinya gue nggak pernah lagi berpikir, nanti duit gue dipakai buat apa ya sama dia. Enggak, gue tidak pernah seperti itu. Dan itu selama ini gue lakukan. Dan artinya gue berjalan dalam kehidupan gue seperti ini. Dan gue bersyukur, Jo. Karena kenapa? Anak gue di luar sana, di Malang, di Semarang, pasti Tuhan pelihara. Karena kenapa? Gue memelihara apa yang Tuhan suruh. Karena ada firman Tuhan bilang, ketika kita menolong mereka, kita memiutangi Tuhan. Ada firman Tuhan. Ketika kita memperhatikan mereka. Jadi gue selalu melakukan itu. Gue tahu jauh hidup gue. Kalau dibilang hidup gue berkecukupan, berkelimpahan, puji Tuhan. Gitu loh. Karena kenapa? Gue adalah kerana Tuhan. Tapi gue selalu bilang, Tuhan kasih aku hikmat. Di mana aku harus menabur, di mana aku harus membantu. Tapi aku tidak mau salah kaprah. Ngerti ya? Karena memang tiap bulannya gue selalu selesaikan itu. Gue tahu Jo, Tuhan kasih hikmat gue selama 2 tahun ketika COVID. Suami gue dipotong itu 25% dari gajinya untuk COVID. Gaji pokok. Ya, gaji pokok. Dan itu pun kami harus komitmen kami, gue tiap bulan menyediakan beras 5 kilo di rumah. Jadi setiap Grab atau Gojek datang, gue tidak pernah kasih uang. Gue bilang ambil apa yang gue kasih beras 5 kilo. Jadi selalu kalau lo cek Grab gue atau Gojek gue, itu bintangnya udah platinum segala macam. Karena dia tahu rumah gue tuh ditandai. Ibu pasti orang Kristen, gitu loh, ngerti nggak? Karena tidak ada orang seperti itu. Aku merinding. Karena aku selalu kayak
berasnya ada. Lu gue nih Jo, gue naik motor, gue bawa beras Jo. Kita keliling cari orang, kita kasih beras. Mau dia jual, dia mau apa yang terserah. Yang penting kami sudah memberi. Karena gue bicara sama Tuhan, ada apa sih berkat Tuhan kami akan berikan lagi. Karena gue tidak mau peran Tuhan itu gue kencengin, tapi gue buka. Artinya dia meluber dan Tuhan pelihara itu kan. Puji tuh. Jadi gue sih kalau orang Kristen selalu bilang, gimana gue mau ngasih perpuluhan, gue aja bilang, hati-hati, Tuhan tidak butuh uang, tapi Tuhan butuh ketaatan. Gereja tidak butuh uangmu, tapi Tuhan butuh kesetiaan. Kan ada yang pendeta bilang, perpuluhan sudah tidak perlu lagi sekarang, tapi Tuhan bilang, ujilah aku, ya kan? Tuhan mau tahu kita hati kita. Firman Tuhan itu berlaku sampai selama-lamanya loh, bukan cuman sekarang nggak berlaku, enggak, tetap. Makanya aku selalu kayak gitu Jo. Jadi gue selalu sama lakukan. Tuhan bukan cuma lihat jumlah uangnya, tapi kesetiaan, ketaatan. Kita nggak tahu mau gimana ya. Terserah Tuhan lah, terserah Tuhan lah. Kalau gue gitu, jangan kalau gue disuruh pergi, Roh Kudus ingetin gue atau firman Tuhan jadi remah buat gue tidak bertanya buat apa Tuhan, enggak. Jujuran. Gue jalan. Tapi nanti titiknya, ujungnya gue pasti ngerti maksudnya. Lo tau gak Jo, gue selalu jam 3 pagi bangun, gue nangis sama gue. Laki gue sakit serangan jantung, tidak mau bekerja. Anak gue lagi pelayanan di Jumat Agung. Belum lama ini? Enggak, tahun 2015 atau 2017. Terus tiba-tiba Tuhan, kok Tuhan gini? Gue sempat tanya gitu. Anakku lagi pelayanan, aku melakukan bantuan aku untuk Tuhan. Tapi Tuhan, kenapa suamiku seperti itu? Tahu nggak Tuhan cuma bilang, kau itu kesetku, suka-suka aku. Aku bentuk, aku ini kau itu hananiaku kan, dibilang gitu. Ini gue lakuin, gue cuma bilang pas di UGD itu. Laki gue mau masuk ICU, gue cuma bilang ampuni aku. Aku tidak bermaksud nanya begitu, tapi secara daging aku punya kecewa. Gue bilang, tapi terserah Tuhan, biar kehendak Tuhan jadi. Gak tahunya dari situ hubungan gue sama laki gue lebih erat, lebih dekat. Kita ngobrol segala macam, apa sih kurangnya, apa sih itunya, apa sih maksud Tuhan. Jadi laki gue tidak bekerja Jo, tidak bekerja selama 4 tahun atau 3 tahun nggak bekerja. Lo tahu nggak apa yang gue lakukan? Gue tidak minta Tuhan tolong aku, Tuhan enggak. Tuhan kok baik, kau tetap baik. Aku bersyukur gini. Tuhan akan berikan. Karena laki gue takut dia stres tinggi ya, jadi dia karena jantung itu kan stres, jadi dia tidak kerja. Udah akhirnya aku usaha kecil-kecilan, oke, dia kerja. Tapi gue selalu bilang Tuhan kasih yang terbaik. Kalau suamiku Tuhan kasih ujian seperti ini, Tuhan juga yang akan turun tangan untuk mencukupi segala kebutuhan kami. 4 tahun Jo, gue tidak pernah ngemis sama orang, gue tidak pernah minta sama orang. Tapi gue selalu bilang sama Tuhan, ketika aku angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika ujian Tuhan datang, pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Dan itu yang gue lakukan setiap jam 3:30, 4. Tuhan udah bangun, Roh Kudus bangun datang. Gue nangis cuma bilang, kau baik Tuhan. Aku bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Dan aku percaya di ujungnya Tuhan kasih berkat luar biasa. Gue tidak tahu Jo, tapi gue selalu bilang Allahku akan mencukupi kebutuhan menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Itu balik lagi gue itu terus gue balikin itu Jo. Gue tahu nggak Jo, tapi tiba-tiba dipanggil, gue orang-orang tuh selalu berpikir gila lu ya katanya. Gue sampai tidak, gue cuma terkesima dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup suami gue, orang satu-satunya. Ini lelaki gue, orang satu-satunya yang ada di lembaga negara Kristen dan itu diperhitungkan. Inilah suami gue. Jadi kalau lo ketik suami gue, dialah yang bikin sistem ini, inilah semua laki gue yang bikin negara. Jadi suami gue itu ada di lembaga negara. Ini dia yang bikin sistem pelaporan semua bank dia yang buat. Kayaknya gue bersyukur laki gue bisa ada di sini. Tuh kayak gini. Tuhan buka jalan di situ. Dan gue percaya
Tuhan kasih tempat-tempat ini sistem yang bukan main-main artinya, ini proyek-proyek besar. Makanya gue selalu ketika ada orang minta tolong kayak pada sana aku pengen bikin gini, itu adalah beban. Artinya beban begini, kita tidak pelayanan di gereja, artinya, tapi kita punya hati yang mau melayani. Artinya ketika Tuhan berkati, gue selalu bilang sama kawan gue, asal lu tahu Jo, temen gue tuh banyak banget. Kami nongkrong hangout dimanapun, gue selalu naik Grab. Laki gue pakai supir, laki gue pakai ajudan dari kantor tetap. Tapi gue tidak pernah memakai apa yang fasilitas laki gue punya. Grab gue naik kereta, ayo kayak gitu. Artinya apa? Temen gue selalu bilang, posisikan dirimu sebagai istri pejabat, katanya gitu kan. Dia selalu bilang, ya pejabat suami gue, bukan gue. Mobil gue boleh RP, bukan gue. Orang nggak akan kenal siapa gue, tapi Tuhan tahu hati. Itulah hidup gue. Makanya gue Jo selalu berpikir kayak gini, apa yang gue punya itu punya Tuhan. Tapi kami jalan sesuai maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Itu aja. Makanya gue enjoy. Ketika orang cerita begini-begini, gitu loh, nggak ngaruh. Karena bagi gue, makanya bersyukur, gue selalu bersyukur sama Tuhan gini. Gue punya roh yang artinya pernah menikmati apapun berkat yang Tuhan kasih. Karena itu hanya sedikit orang yang diberkati tapi mempunyai roh menikmati. Coba. Karena ketika gue selalu minta sama Tuhan gini, ajar aku Tuhan untuk mempunyai roh menikmati berkat yang tadi. Artinya ketika gue memberi ke orang, gue nikmati juga. dan gue memiliki damai sejahtera. Syukur ya.